Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan yang semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memuji, mengagungkan Allah Rabbul Alamin serta bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pertama-tama saya minta maaf karena saya sebenarnya kurang sehat, ya ada sedikit batuk ya, sehingga mungkin suara agak sering terganggu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam bertafaqquh fiddin, dalam kita saling mewasiatkan dan saling menasihati, khususnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka selesai dari bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan berikutnya. Artinya sepanjang tahun pikirannya sahabat itu terkait dengan Ramadan. Jadi kalau 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amaliyah Ramadannya diterima, berarti selama 6 bulan itu ingat dengan Ramadan yang telah lalu. Apakah amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Maka mereka berdoa supaya Allah terima amal mereka. Kemudian 6 bulan setelahnya, yaitu 6 bulan menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya, mereka berdoa supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tersebut. Berarti 6 bulan mereka mengingat Ramadan yang telah lalu, kemudian 6 bulan berikutnya mengingat Ramadan yang akan datang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah bahagia menyambut Ramadan. Wajar
syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu maradatus syayatin. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi wa fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairahu faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan, ya, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dan tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia adalah orang yang diharamkan dari banyak sekali kebaikan. Hadis sahih, ya, hadis riwayat Imam An-Nasai dalam As-Sunan dan disahkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira kepada sahabat ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, syahrun mubarak. Apa artinya diberkahi? Al-barakah dalam bahasa Arab artinya kathratul khairi wa ziyadatuh. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Itu yang dimaksud dengan barakah. Kita mengatakannya berkah. Jadi kalau kita mengatakan ini sesuatu yang berberkah, artinya sesuatu yang banyak sekali kebaikan yang terkandung di dalamnya, bahkan kebaikan itu terus bertambah. Itu arti barakah. Jadi syahrul Ramadan, kata Nabi, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya pada bulan itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan bahkan dia berlipat ganda kebaikannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Pada lanjutan hadis tadi Nabi mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Padahal kita belum mau masuk surga, ini belum. Kita masih hidup, ya. Orang-orang belum ada yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah sudah buka pintunya. Ya. Wa tughlaqu abwabul jahim. Dan ditutup rapat pintu neraka. Padahal juga belum ada orang mau dimasukkan ke neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Itu merupakan sebuah kabar gembira. Dan pintu surga ketika dia dibuka, maka dia mengeluarkan bau yang harum. Sebahagian ulama memaknai hadis ini dengan makna kiasan, dengan arti kiasan. Dibuka pintu surga artinya kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya, perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ditutup pintu neraka maksudnya menurut sebagian ulama kita dihindarkan, artinya dimungkinkan kita untuk bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Karena itu kata Nabi, tughallu fihi maradatus syayatin. Tughallu fihi maradatus, diikat, dibelenggu pada bulan itu maradatus syayatin. Setan-setan yang kuat. Berarti ada setan yang lemah. Ya. Maradah, setan-setan yang kuat, yang daya godanya hebat, ya, yang berbahaya, itu diikat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut sebagian ulama masih ada setan, tapi setan-setan yang lemah artinya jadi semakin meyakinkan kita tentang dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka,
kita, kemudian syaitan-syaitan diikat. Berarti kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang banyak. Melakukan kebaikan yang banyak. Tinggal satu sebenarnya musuh kita yang berat pada bulan Ramadan itu yang ada pada diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita ini merupakan musuh yang berat yang masih ada pada bulan Ramadan. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh memerintahkan kepada keburukan. Jadi, nafsu manusia senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, inilah satu-satunya musuh yang kita hadapi pada bulan Ramadan. Musuh yang berat, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Kalau biasanya di luar bulan Ramadan, hawa nafsu kita dimanfaatkan oleh syaitan. Jadi syaitan menggoda kita dengan memanfaatkan hawa nafsu yang memang juga menginginkan keburukan, sehingga banyak orang bisa kesempatan kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan menghindarkan keburukan juga sebanyak-banyaknya. Karena setan-setan yang kuat diikat dan kita tinggal berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Setan datang dari luar, hawa nafsu datang dari dalam diri kita. Logikanya, kalau sesuatu bahaya yang datang dari diri kita sendiri, seharusnya itu lebih mudah untuk kita atasi daripada bahaya yang datang dari luar diri kita. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini yang kemudian dihidupkan oleh orang-orang yang yakin dengan balasan yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar dan dia berada pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan, tidak terdapat pada bulan manapun. Dan di bulan Ramadan pun juga hanya terdapat pada 10 malam yang terakhir dan waktunya tidak diketahui. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir beliau beriktikaf. Tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid, malamnya dihidupkan seluruhnya. Dihidupkan seluruh malamnya. Tidak tidur pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena berharap ibadah beliau itu akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita hidupkan seluruhnya 10 malam terakhir, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar. Itu sudah pasti. Kita memang tidak tahu waktunya kapan. Karena tidak tahu waktunya kapan, hidupkan saja 10 malam seluruhnya. Barang siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir seluruhnya dari bulan Ramadan, dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Baik dia sadari ataupun tidak dia sadari. Tidak penting sebenarnya menyadari. Ya, menyadari bahwa kita berada pada malam Lailatul Qadar tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan pada malam itu. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah taqarrub pada 10 malam yang terakhir, dialah orang yang beruntung mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia telah diharamkan dari kebaikan yang banyak. Artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan keutamaan malam Lailatul Qadar adalah orang yang sangat merugi. Malam ini cuma 1 kali dalam setahun. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hanya perlu bermujahadah selama 10 malam saja. 10 malam tidak banyak. Ya. Kita hanya perlu begadang 10 malam. Untuk mendapatkan 1 malam yang lebih baik daripada
1000 bulan. Maka siapa yang tidak bisa menghidupkan 10 malam terakhir, maka dia dikhawatirkan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena boleh jadi pada malam di mana dia tidak hidupkan, di situ Lailatul Qadar. Nah, kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, sungguh dia orang yang diharamkan dari banyak kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ini dan menjadikan kita orang yang bisa menghidupkan malam pada Lailatul Qadar tersebut. Nah, begini Nabi menyambut bulan Ramadan, kegembiraan, kebahagiaan menyambut Ramadan, dan beliau sampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau. Karena itu, kita ini yang menyadari bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dilebihkan. Bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan lainnya. Tentu sudah selayaknya untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Persiapan yang pertama adalah banyak berdoa. Berdoalah, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Tak perlu tambah. Allahumma balighna Ramadan wa waffiqna fihi lil amalis salih. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan berikanlah taufik kepada kami agar dapat memenuhi bulan itu dengan amal soleh. Itu doa kita. Jadi sepanjang kita menunggu Ramadan ini, banyaklah kita berdoa. Sebagaimana para sahabat Rasulullah 6 bulan malah. Mereka 6 bulan berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. 6 bulan mereka berdoa. Kemudian persiapan yang juga penting adalah mulai membiasakan diri dengan ibadah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan ibadah. Maka kita perlu membiasakan diri sejak sekarang. Ya. Jangan sampai nanti pas malam pertama baru start langsung berat. Nah, ini kan susah. Langsung kita beribadah keras. Biasanya kita tuh butuh istilahnya orang pemanasan lah. Kalau yang suka olahraga kan tidak mungkin kita langsung masuk lapangan, langsung bertanding, langsung berat, itu kan berbahaya. Kita butuh pemanasan dulu, diantar dulu, kita dibiasakan dulu kita punya raga untuk kemudian beraktivitas yang berat. Demikian pula dengan bulan Ramadan ini. Karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak berpuasa di luar Ramadan pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban beliau paling banyak berpuasa. Untuk kita, banyaknya berpuasa pada bulan Syaban itu adalah merupakan pembiasaan, pemanasan. Ya. Supaya begitu masuk bulan Ramadan, wah kita sudah terbiasa. 1 bulan Syaban, kita sudah sering berpuasa. Ada yang mungkin berpuasa Daud pada bulan Syaban, atau mungkin berpuasa Senin Kamis pada bulan Syaban, sudah lumayan. Artinya, ada pembiasaan yang kita lakukan pada bulan Syaban ini, sebelum kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya. Bulan Ramadan ada salat tarawih, ada qiyamul lail. Maka kita sudah perlu membiasakan diri. Sebelum Ramadan kita perlu biasakan. Mungkin ada orang sudah terbiasa, katakanlah qiyamul lail, mungkin 5 rakaat, 7 rakaat, ya 11 rakaat, tergantung kita masing-masing beda-beda. Tapi ketika masuk Ramadan, kita ingin lebih banyak daripada apa yang bisa kita kerjakan di luar Ramadan, karena ini musim. Ya, Ramadan itu musim ibadah ya. Yang namanya musim itu ya, kalau pedagang itu Ramadan musim musim keuntungan ya. Itu tidak akan dilewatkan oleh para pedagang itu Ramadan itu. Namanya musim ya. Yang namanya musim itu pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita ada musim buah-buahan, ya pas musim mangga, wah kita nikmati mangga. Karena kalau sudah habis musimnya, sudah kurang. Ya, maka Ramadan yang merupakan musim ibadah,
Kita beribadah pada bulan Ramadan seharusnya memang lebih banyak daripada ibadah kita di luar Ramadan. Jadi kita ini ya beda-beda lah. Yang jarang-jarang ibadah di luar Ramadan, coba-coba dilatih bulan Syaban ini, dibiasakan dengan ibadah-ibadah yang kita rencanakan akan kita perbanyak di bulan Ramadan. Contoh misalnya, kita mentargetkan khatam 1 kali bulan Ramadan, 30 juz. Artinya setiap hari kita akan baca 1 juz dalam bulan Ramadan. Kita rencanakan seperti itu. Maka kalau kita memang masih jarang-jarang mengaji, ini bulan Syaban, bulan latihannya, bulan pemanasannya. Ya, mulailah. Nanti kan target kita 1 hari 1 juz. Kita coba biasakan di Syaban ini 1 hari setengah juz. 1 hari setengah juz. Pas masuk ke Ramadan, start. 1 hari 1 juz. Yang di luar Ramadan sudah biasa khatam 1 kali setiap bulan, dia perlu menambah di bulan Ramadan. Artinya, ibadah kita di Ramadan itu jangan seperti ibadah kita di luar Ramadan. Ya. Nabi kita Muhammad SAW memang mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa yuqallah. Amal yang paling Allah cintai yang terus-menerus meskipun sedikit. Continue. Tetapi ada musim tertentu di mana ibadah yang kita lakukan itu perlu ditingkatkan, khusus pada musim itu. Contohnya beliau sendiri. Beliau pada 10 malam terakhir tidak tidur. Sepanjang malam sholat. Di luar waktu itu tidak seperti itu. Artinya ada waktu di mana beliau itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau yang berbeda dengan waktu lainnya. Jadi itu tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa yuqallah, tidak bertentangan. Nah, dia terus stabil, tapi ada musim tertentu kita angkat. Selesai musim kita kembalikan ke porsi yang stabil sebelumnya. Jadi yang biasa khatam 1 kali di luar Ramadan perlu mentargetkan di bulan Ramadan khatam minimal 2 kali. Kalau perlu 3 kali. Nah, karena itu kan tidak bisa kita kerjakan, kita biasanya cuma khatam 1 kali, artinya 1 hari 1 juz. Kalau kita mau khatam 2 kali berarti harus 1 hari 2 juz. Maka sebelum Ramadan sudah perlu kita pemanasan. Coba-coba 1 hari 2 juz. Mungkin tidak bisa tiap hari, tapi ada hari-hari yang kita coba 1 hari 2 juz, 1 hari 2 juz. Itu namanya latihan, pemanasan. Nah, ini orang yang berbahagia menyambut Ramadan seharusnya dia mulai melakukan pemanasan ibadah. Ya, pada bulan Rajab, pada bulan Syaban, sebelum masuk pada bulan Ramadan. Kemudian hadirin berbahagia, ada 2 jenis kegembiraan orang yang menyambut Ramadan. Ada 2 jenis kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan orang yang menyambut Ramadan karena suasana. Ya, memang suasana pada bulan Ramadan lain daripada yang lain. Kita di bulan Ramadan masjid-masjid ramai, ya, sehingga orang yang biasanya tidak ke masjid jadi tertarik ke masjid karena ramai. Ya, masjid ramai tidak seperti biasanya. Di orang tertarik. Di bulan Ramadan, sore-sore ramai orang jual buka puasa. Pemandangan yang tidak ada di luar bulan Ramadan ini. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan ada suasana-suasana yang memang dirindukan. Duduk bersama satu keluarga buka puasa bersama. Itu kan dirindukan. Karena di luar Ramadan kita jarang melakukannya. Atau bahkan mungkin tidak pernah kalau tidak pernah puasa sunnah. Atau mungkin yang puasa sunnah cuma kepala keluarga, cuma ayah, cuma ibu, anak-anak mungkin tidak puasa sunnah. Jadi ada suasana-suasana Ramadan yang dirindukan biasanya. Ini kebahagiaan, ya bisa dikatakan kebahagiaan yang dirasakan semua orang. Semua orang. Ya, bahagia dengan suasana Ramadan. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaannya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Kebahagiaannya orang-orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan yang mengatakan sudah datang bulan ibadah. Yang tadi dalam hadis Nabi katakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Tibalah bulan ibadah, bergembira dengan ibadah. Ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu kegembiraannya adalah kegembiraan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl, dengan keutamaan, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan yang demikian itulah hendaknya mereka bergembira. Dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah. Ramadan ini adalah karunia Allah. Ini karunia. Karena pada bulan Ramadan itu Allah buka kesempatan beribadah yang luar biasa. Ada malam Lailatul Qadar. Pahala luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam ada orang dibebaskan dari api neraka. Itu karunia. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Itu merupakan rahmat Allah. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itulah hendaknya mereka orang-orang beriman bergembira. Jadi ini gembira tingkat 2, gembira tingkat tinggi. Kalau gembira yang pertama tadi, gembira dengan suasana. Ya, ini semua orang Islam bisa kita katakan pasti bergembira. Biar juga yang jarang-jarang beribadah, kalau datang bulan puasa, gembira sekali. Suasananya lain daripada yang lain. Suasana malam hari, suasana subuh hari, suasana sore hari, pokoknya suasana yang dirindukan, suasana dalam rumah dengan keluarga, ya, nanti suasana silaturahmi, khususnya di akhir Ramadan, ada suasana yang memang dirindukan. Tapi ada kegembiraan yang kedua, yaitu kegembiraannya para ahli ibadah. Ketika melihat Ramadan sebagai bulan ibadah, bulan taqarrub, bulan untuk mendulang pahala yang sebesar-besarnya, yang itulah yang membuat mereka bergembira. Maka hendaklah kita ini berbahagia menyambut Ramadan. Hendaknya kegembiraan kita ini tidak cuma sekedar kegembiraan karena akan datang suasana yang dirindukan, tapi kita harus meningkat. Kegembiraan kita harus menjadi kegembiraan orang-orang beriman, para ahli ibadah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, al-arifuna billah. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan dengan datangnya musim-musim ibadah yang akan kita manfaatkan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan terkait dengan bulan Ramadan ini. Ada beberapa, ya, kalau bulan Ramadan kan intinya berpuasa itu menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Ini 3 hal yang kalau dikerjakan membatalkan puasa. Tetapi kita tidak sekedar mencukupkan dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa kita. Ulama juga membagi, ada yang namanya puasa awam, ada yang namanya puasa al-arifin. Ya, puasa orang awam katanya ulama yaitu tadi menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tidak ada puasanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang lebih daripada sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Pada bulan Ramadan ada yang perlu kita perbanyak dan ada yang perlu kita
kita tahan. Di luar daripada yang wajib tadi. Yang perlu diperbanyak yang pertama, atau perlu ditekankan, diadakan, dilahirkan, yang pertama adalah keikhlasan. Adalah keikhlasan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini niat yang ikhlas. Kita berpuasa ikhlas. Demikian pula kita melakukan qiyamul lail. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melaksanakan qiyamul lail, apakah itu pada salat tarawih ataukah qiyamul lail di rumahnya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini yang pertama yang perlu kita jaga adalah niat kita, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bermujahadah dalam beribadah. Bermujahadah dalam beribadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh menahan beratnya ibadah. Karena ini memang tidak biasa-biasanya. Kalau di luar Ramadan ya biasa-biasa rutin kita kerjakan. Tapi yang di bulan Ramadan ini, mulai dari yang pertama kan mulai dari puasanya. Di luar Ramadan kita tidak pernah puasa tiap hari. Paling kita puasa sunnah, puasa putih kah 3 kali sebulan, puasa Senin Kamis. Bukan yang paling tinggi puasa Daud. Tidak ada kita puasa setiap hari selama 1 bulan penuh. Diperbanyak puasa, diperbanyak sholat. Ada sholat tarawih, mulainya diperbanyak sedekah, diperbanyak baca Quran. Nah ini dalilnya. Ini kita ada Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan Nabi itu sangat dermawan. Tapi dalam bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ini saya katakan tadi, ada musim di mana ibadah itu ditingkatkan. Dia memang stabil, dijaga kestabilitasnya, tapi ada musim tertentu kita tingkatkan dia. Setelah selesai musimnya, kembali kepada standar normal yang biasa kita jaga. Beliau sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan berlipat ganda kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril itu datang setiap malam kepada Nabi pada bulan Ramadan untuk mengulangi Al-Quran. Jadi setiap malam. Ya. Jadi beliau membaca Quran pada bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar Ramadan. Karena itu kenapa kita berusaha khatam minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Karena Nabi setiap malam bersama dengan Jibril itu murojaah Al-Quran. Setiap malam. Karena itu Ramadan juga dinamakan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Wa kana ajwadu bil khairi wa kana ajwada bil khairi fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Pada waktu itu ketika Jibril datang kepada beliau, kedermawanan beliau lebih kencang daripada angin yang bertiup. Lebih kencang daripada angin yang bertiup. Berarti perlu memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Ibadah sedekah, ibadah baca Quran yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Kemudian ibadah sholat. Ibadah sholat. Khususnya nanti 10 malam yang terakhir. Ya. Sebelum 10 malam kita juga perbanyak sholat kita. Tapi khusus pada 10 malam yang terakhir, Nabi kita menghidupkan seluruh malamnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Itu mengencangkan sarung kata kiasan, artinya
tidak tidur satu malam dan tidak menyentuh istrinya. Itu arti mengencangkan sarung. Syadda bizarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam sepenuhnya, tidak tidur. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan semua istrinya, disuruh beribadah. Kita mungkin tidak kuat bangun sepanjang malam, tapi setidaknya pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa ibadah kita pada bulan Ramadan lebih banyak, lebih tinggi daripada ibadah di luar Ramadan. Kita mungkin tidak mampu seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang ingin kita samai dengan Nabi adalah bahwa ibadah Nabi pada bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Ini yang ingin kita samai. Bagaimana supaya agar ibadah kita lebih banyak daripada di luar Ramadan? Baca Quran kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak, sholat kita lebih banyak pada bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini yang perlu kita perbanyak. Kemudian ada yang harus ditahan sama sekali. Ya. Kalau tadi menahan makan, minum, berhubungan suami istri itu yang membatalkan puasa. Ada perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi wajib kita tahan untuk kemudian menyempurnakan nilai puasa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang menyimpang, yang dilarang dalam syariat, berbohong, bergibah, menfitnah, mencaci maki orang, merendahkan orang lain, semua perkataan yang tidak dibenarkan dalam syariat itu namanya qauluz zur. Man lam yada' qauluz zur wal 'amala bihi, dan beramal dengan qauluz zur tadi itu, perbuatan-perbuatan yang digolongkan ya sama dengan perkataan yang dilarang, perbuatan yang dilarang, semua perbuatan maksiat. Karena maksiat itu kita tidak puasa saja tidak boleh. Apalagi kalau sedang puasa. Sedangkan yang halal saja jadi haram. Makan yang biasanya halal jadi haram ketika puasa. Hubungan suami istri yang biasanya halal jadi haram ketika puasa. Apalagi yang memang sudah haram di luar puasa, tentu lebih haram lagi ketika berpuasa. Jadi ini harus ditinggalkan. Semua kemungkaran tinggalkan. Yang keempat, yang juga ditekankan ketika berpuasa, menahan diri untuk tidak marah. Ini juga yang termasuk di antara perkara berat yang Nabi khususkan ketika berpuasa. Dalam hadis beliau mengatakan, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Kalau kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata cabul, berkata-kata kotor, berkata-kata porno. Jangan berteriak-teriak, bertengkar. Ya. Dan apabila, ini yang paling berat, apabila ada yang mencaci dia atau mengajak dia berkelahi. Nah, kita ini kalau diajak orang ya kita bilang kita juga laki-laki. Ya. Tapi dalam bulan Ramadan hati-hati. Ini godaan di antara godaan yang paling berat ini dalam bulan Ramadan. Kalau ada orang yang pancing-pancing kita, ya pasti kita bilang saya juga laki-laki. Ya. Tapi bulan Ramadan ini ketika sedang berpuasa kata Nabi, insabahu ahadun, jangan berkelahi dengan saya sedang puasa bos. Saya sedang puasa Pak. Saya tidak akan layani Anda. Jangan bilang saya lagi puasa, tunggu kalau buka. Jangan. Ini sepanjang Ramadan kita nafsu berlatih. Ya. Nabi katakan, "Falyaqul inni imru'un sha'im." Katakan saya sedang berpuasa. Padahal sebenarnya itu puasa harus disembunyikan. Ya kan? Itu puasa ibadah yang orang tidak tahu. Karena orang tidak tahu jangan dibilang-bilang. Kapan dibilang orang jadi tahu sedang puasa. Tapi khusus dalam keadaan ini, khusus dalam keadaan yang kita dipancing emosi kita, harus kita bilang. Supaya apa? Lebih penting ya kita menahan emosi kita daripada menyembunyikan bahwa kita sedang berpuasa saat itu.
Karena mengungkapkan bahwa saya sedang puasa itu bisa mencegah, membuat kita menahan diri dari memperturutkan emosi kita. Nah inilah hadirin berbahagia, hal-hal yang perlu kita perbanyak dan perlu kita tahan. Ya, selain daripada hal yang memang sudah jelas membatalkan puasa, itu jelas tidak ada lagi permasalahan di sana. Tapi ini perkara yang perlu kita perbanyak, ya, dan perlu kita tahan. Ini sangat penting agar betul-betul kita nanti keluar dari bulan Ramadan sebagai para pemenang, ya, orang-orang yang menang pada bulan Ramadan, menang terhadap hawa nafsunya, mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.